Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Nuryanto. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan 10 pertanyaan yang berkenaan dengan gaya kepemimpinan. Untuk pertanyaan pertama, gaya kepemimpinan yang muncul dari kasus ini adalah gaya kepemimpinan otoriter atau autokratis. Manajer utama Mr. X mengambil keputusan secara mandiri, tanpa banyak melibatkan timnya, dan jarang mendengarkan masukan dari karyawan. Dia cenderung dominan dalam memimpin, yang bertentangan dengan visi dan misi. Perusahaan yang ingin mendorong solusi teknologi yang cerdas, efisiensi, dan berkelanjutan, serta menghargai partisipasi dan inovasi karyawan. Untuk analisis kelebihan dan kekurangannya, analisis kelebihan dan kekurangan gaya kepemimpinan otoriter ini, yaitu kelebihannya keputusan cepat. Dalam situasi darurat atau saat dibutuhkan tindakan cepat, gaya kepemimpinan otoriter dapat menghasilkan keputusan yang cepat dan tegas. Konsistensi manajer otoriter dapat memberikan arah yang jelas dan konsisten kepada tim, karena mereka mengambil keputusan tanpa banyak konsultasi. Efisiensi keputusan cepat dan arah yang tegas dapat meningkatkan efisiensi operasional dalam beberapa kasus. Untuk kekurangannya sendiri, kekurangan partisipasi, gaya kepemimpinan otoriter dapat menghambat partisipasi dalam pengembangan ide-ide dari anggota tim yang dapat mempengaruhi inovasi dan motivasi karyawan. Ketidakpuasan karyawan mungkin merasa tidak dihargai dan kurang termotivasi karena merasa pendapat dan masukan mereka diabaikan. Keterbatasan inovasi tersendiri ini karena keputusan seringkali hanya berasal dari satu individu. Ide-ide baru yang dapat mengarah pada inovasi bisa terhambat. Lalu, saran untuk perusahaan ABC ini adalah melakukan pelatihan kepemimpinan, mengadakan pelatihan kepemimpinan untuk manajer termasuk Mr. X dengan fokus pada gaya kepemimpinan yang inklusif, kolaboratif, dan mendukung partisipasi tim. Fasilitas diskusi dan kolaborasi mendorong manajer untuk melibatkan tim dalam pengambilan keputusan strategis dan mengadakan diskusi reguler untuk mendengarkan ide dan masukan dari karyawan. Implementasi mekanisme umpan balik buat mekanisme yang memungkinkan karyawan memberikan umpan balik tanpa rasa takut atau hambatan, sehingga perusahaan dapat belajar dari kekhilafan dan beradaptasi lebih baik. Untuk peranan komunikasi sendiri dalam memperbaiki ketidakcocokan gaya kepemimpinan dan visi dan misi. Komunikasi yang efektif dapat membantu manajer menjelaskan visi dan misi perusahaan secara lebih jelas kepada karyawan. Komunikasi yang terbuka dan transparan memungkinkan karyawan merasa didengar dan dihargai, dan juga membantu manajer memahami harapan dan apresiasi karyawan. Kemudian meningkatkan partisipasi karyawan dalam pengambilan keputusan strategis, melibatkan karyawan dalam rapat-rapat strategis dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk berkontribusi dengan ide dan saran. Membuat forum atau platform di mana karyawan dapat secara aktif berpartisipasi dan memberikan masukan. Untuk keterlibatan karyawan dalam pengambilan keputusan dan peningkatan motivasi dan semangat kerja, ini melibatkan karyawan meningkatkan rasa memiliki terhadap keputusan yang diambil, sehingga mereka lebih termotivasi untuk mendukung dan melaksanakan keputusan tersebut. Merasa dihargai dan didengar akan meningkatkan kepuasan kerja dan semangat kerja karyawan. Kemudian menciptakan lingkungan kerja yang inovatif dan kolaboratif. Bisa memfasilitasi kolaborasi tim melalui ruang kerja terbuka, sesi brainstorming, dan proyek bersama untuk mendorong pertukaran ide dan pengetahuan antar tim dan departemen untuk memicu inovasi. Untuk
kepemimpinan yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan terhadap kinerja tim dan pencapaian tujuan organisasi. Bisa dilakukan kepemimpinan yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan akan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan inovasi yang pada gilirannya dapat meningkatkan kinerja tim dan pencapaian tujuan organisasi. Untuk selanjutnya, manfaat dari membangun budaya kerja yang mendukung partisipasi karyawan dan penerimaan ide-ide baru dalam perusahaan. Dapat meningkatkan inovasi dan kreativitas karena karyawan merasa didukung untuk berbagi ide-ide baru. Mengurangi tingkat pergantian karyawan karena mereka merasa dihargai dan memiliki peran yang aktif dalam pengambilan keputusan. Lalu, cara mengidentifikasinya sendiri dan memahami visi dan misi perusahaan serta pentingnya mengintegrasi nilai-nilai tersebut dalam gaya kepemimpinan. Libatkanlah seluruh tim, manajemen, dan karyawan dalam merumuskan dan memahami visi dan misi perusahaan. Pastikan nilai-nilai perusahaan tercermin dalam kebijakan dan praktik manajemen, serta diterapkan dalam interaksi sehari-hari antara manajemen dan karyawan. Berikut adalah kesimpulan dari 10 pertanyaan yang sudah disampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.